Halo teman-teman, selamat datang di Poultry Time Indonesia. Kembali lagi bersama aku Chris di segmen Dog Breed 101. Dan hari ini kita akan membahas seekor anjing kecil yang bentuknya sangat menggemaskan dan memiliki rambut yang sangat khas. Siapa lagi kalau bukan Yorkshire Terrier atau yang biasa kita kenal dengan istilah Yorkie. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas mulai dari sejarah mereka, bentuk fisik mereka, perilaku, kesehatan, dan juga kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara Yorkie. Untuk itu tanpa berpanjang-panjang, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari sejarah mereka. Sesuai namanya, Yorkshire Terrier berasal dari Yorkshire, sebuah daerah di Inggris dan dipercaya telah ada sejak tahun 1800-an. Dipercaya pada kala itu, mereka dibawa oleh para pekerja dari Skotlandia yang pindah ke Inggris di era revolusi industri di Inggris. Para pekerja dari Skotlandia tersebut membawa anjing-anjing terrier kecil mereka yang mereka namai Broken Haired Scotch Terriers. Atau jika diartikan secara harafiah, artinya adalah terrier Skotlandia yang berambut rusak. Nah, Broken Haired Scotch Terriers tadi dipercaya merupakan nama lama dari Yorkshire Terriers. Dan pada kala itu mereka diberikan istilah atau nama Broken Haired karena rambut mereka yang memiliki tekstur yang sangat unik. Dipercaya Yorkie merupakan percampuran antara Clydesdale Terrier, Skye Terrier, Manchester Terrier, Leeds Terrier, dan juga beberapa jenis anjing lainnya yang tidak diketahui secara pasti. Dahulu, Yorkie dengan ukuran tubuhnya yang sangat kecil dan kompak, sering sekali dibawa oleh para pekerja sebagai companion dog. Dan bukan hanya itu, mereka juga mempekerjakan Yorkie sebagai ratter atau anjing penangkap tikus. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang mulai mengenali potensi dari Yorkie. Selain mereka lincah, mereka juga memiliki insting berburu yang sangat tajam. Dengan demikian, banyak pemburu mulai bereksperimen, membawa Yorkie mereka berburu hewan-hewan kecil seperti kelinci. Singkat cerita, mereka sukses untuk berburu kelinci dan bukan hanya kelinci saja, Yorkie mulai diajak berburu musang, bahkan berburu rubah. Nah, karena Yorkie sudah dipakai sebagai companion dog, ratter, dan juga anjing berburu, popularitas Yorkie di Inggris semakin meningkat. Dan kaum bangsawan mulai mendengar nama Yorkie dan mulai tertarik karena tekstur rambutnya yang terkesan mengkilap dan juga silky. Dan kemudian singkat cerita, pada era Ratu Victoria, anjing Yorkie sudah umum dikenal sebagai anjing kaum nobel dan kaum bangsawan. Mereka sudah tidak lagi digunakan sebagai anjing pemburu atau pembasmi tikus, dan murni dijadikan companion dog khususnya untuk kaum-kaum nobel. Pada tahun 1872, Yorkie mulai masuk ke Amerika dan baru diresmikan oleh AKC atau American Kennel Club pada tahun 1878 dengan nama resmi Yorkshire Terrier. Dan kurang lebih begitulah sejarah dari Yorkie, dan dari sejarah kita beralih ke bentuk fisik. Yorkie tergolong anjing ras kecil dengan berat tubuh sekitar 1,8 hingga 3 kg dan tinggi tubuh sekitar 20 hingga 22 cm jika diukur dari kaki ke pundak. Namun sebenarnya ada Yorkie yang berukuran lebih kecil dari ukuran standar ini, dan biasa mereka disebut dengan teacup Yorkie atau teacup Yorkshire Terrier yang sebenarnya juga sama, namun ukurannya lebih kecil dari standar. Dan berbicara soal bentuk fisik, hal yang paling menonjol dari Yorkie adalah tentunya rambutnya yang biasa memiliki tekstur yang lembut, lurus atau hanya sedikit bergelombang, mengkilap, dan akan terus memanjang jika tidak dipotong. Seperti kita ketahui, anjing-anjing pada umumnya memiliki rambut yang kalau panjang dikit, rontok, panjang dikit, rontok. Namun Yorkie berbeda, rambutnya akan terus memanjang dan tidak akan rontok jika tidak dipotong. Ya, kurang lebih mirip dengan rambut poodle dan juga kurang lebih mirip dengan rambut manusia. Dan hal ini juga merupakan kabar baik bagi para pemilik Yorkie karena Yorkie jarang sekali merontokkan rambut-rambutnya. Namun di sisi lain, untuk grooming pastinya akan lebih repot karena rambutnya terus akan memanjang, jadi mereka harus sering-sering dibawa ke salon. Biasa setauku kalau buat show, Yorkie dibiarkan rambutnya memanjang sampai hampir menyentuh tanah. Tapi untuk dipelihara orang-orang di rumah, biasanya sih dipotong pendek supaya praktis. Untuk variasi warna sebenarnya ada banyak, tapi di sini aku akan sebutin 4 aja yang paling umum, yakni black and tan, black and gold, blue and tan, dan juga blue and gold. Dan ada yang bilang biasanya kalau Yorkie masih puppy, warnanya atau patternnya masih akan terus berubah hingga Yorkie tersebut berusia 3 tahun, waktu yang cukup lama.
Untuk wajah mereka, moncong mereka tidak terlalu panjang maupun pendek, telinga mereka runcing berdiri kecuali mereka masih papi, dan wajahnya pun biasa dipenuhi oleh rambut yang ikut memanjang. Untuk ekor, sama seperti anjing-anjing lainnya, kecuali di-docking atau dipotong, pastinya jadi lebih pendek. Karena dahulu merupakan standar dari breed ini untuk memotong separuh atau memotong ekornya hingga medium length. Dan sebelum beralih dari bentuk fisik, aku akan sebutin dua anjing yang mirip dengan Yorkie, yakni Norwich Terrier dan juga Silky Terrier. Namun aku akan jelasin perbedaannya, tapi bagi kalian yang tahu silahkan tinggalkan komentar di bawah. Oke, sekarang kita beralih ke perilaku. Kalimat yang tepat yang mampu menggambarkan Yorkie adalah anjing kecil dengan kepribadian yang sangat besar. Hal ini dikarenakan mereka merupakan anjing yang sangat aktif, pemberani, dan juga percaya diri. Dengan demikian, Yorkie akan sangat senang jika mereka diizinkan melakukan banyak aktivitas dan kegiatan di luar rumah. Mereka juga biasanya sangat penyayang pada pemiliknya, namun hal ini juga bisa menjadi kekurangan jika Yorkie kurang mendapatkan perhatian dari pemiliknya. Mereka akan sangat amat kesusahan dan sedih karena background mereka sebagai companion dog yang kita tahu sangat erat dengan pemiliknya. Nah, meskipun mereka berbentuk kecil dan sangat imut, perlu diingat kembali bahwa mereka masih tergolong anjing terrier. Ya, namanya aja sudah jelas Yorkshire Terrier, yang artinya mereka masih memiliki jiwa berburu, terutama hewan-hewan kecil, menggali-gali, cukup vokal, teritorial, cerdas namun juga independen. Tipikal anjing-anjing terrier. Dan meskipun mereka dapat dikatakan cukup cerdas, namun melatih mereka akan cukup sulit. Karena lagi-lagi kembali ke kepribadian mereka yang cukup unik. Untuk sosialisasi juga umumnya tidak begitu mudah untuk memperkenalkan Yorkshire Terrier ke orang-orang asing maupun anjing-anjing asing. Namun lagi-lagi kembali ke anjing masing-masing dan juga dapat dicegah melalui sosialisasi dini. Nah, kembali soal level aktivitas dan drive mereka yang sangat tinggi, kalian bisa memanfaatkan itu dengan bermain, jalan-jalan, dan melatih mereka setiap hari untuk memenuhi kebutuhan fisik dan juga mental mereka. Oke, dari perilaku kita beralih ke kesehatan. Secara umum, usia harapan hidup Yorkie adalah sekitar 12 hingga 15 tahun, dan secara umum salah satu penyakit kesehatan yang biasa menimpa Yorkie adalah patellar luxation atau luxating patella. Kondisi di mana tempurung lutut atau patella si anjing mengalami dislokasi, yang biasa membuat kaki si anjing menjadi tidak lurus, kaku, dan susah berjalan atau berlari normal. Kondisi ini sangat sering menimpa anjing-anjing ras kecil, sehingga check-up rutin ke dokter hewan sangatlah disarankan. Selain itu, para pemilik Yorkie juga harus memperhatikan grooming mereka. Selain harus rajin disisir dan dimandikan, rambut mereka juga disarankan untuk dipotong setiap 1-2 bulan sekali. Karena ingat, rambut yang pendek berarti perawatan yang lebih mudah. Karena jika rambut panjangnya tidak diperhatikan baik-baik, bisa saja rambut panjang tersebut menyimpan bakteri dan juga kotoran yang dapat menimbulkan masalah kulit, bahkan mengganggu penglihatan. Nah, kalau di awal tadi aku sudah singgung tentang teacup Yorkie atau teacup Yorkshire Terrier yang berukuran ekstrim kecil. Nah, kalian juga harus waspada karena biasanya anjing-anjing yang berukuran ekstrim kecil rentan terkena penyakit-penyakit atau kelainan genetik. Sekali lagi aku bilang biasanya, bukan berarti pasti. Tapi intinya resiko kesehatannya akan lebih tinggi dan perawatannya juga harus lebih khusus dan ekstra hati-hati. Karena pada anjing-anjing yang sangat kecil, jatuh dari ketinggian tertentu aja bisa mematahkan tulang mereka. Jadi lagi-lagi mereka memerlukan perhatian ekstra. Jadi kurang lebih itulah kesehatannya dan kita beralih ke kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara Yorkie. Bagi kalian yang ingin memiliki seekor anjing kecil dengan kepribadian yang besar, yang bisa menjadi mainan sekaligus bisa menjadi teman bermain atau pendamping, maka Yorkie bisa menjadi pilihan yang tepat. Bagi kalian juga yang memiliki alergi terhadap bulu anjing, Yorkie juga bisa menjadi pilihan yang aman, mengingat rambut mereka yang nggak mudah rontok. Dan bagi kalian yang tinggal di apartemen atau rumah dengan ruang gerak yang terbatas, Yorkie juga dapat beradaptasi dengan baik, asalkan kebutuhan fisiknya dipenuhi di luar rumah. Namun di sisi lain kalian mungkin bakalan lebih sering pergi ke groomer untuk perawatan rambutnya. Perawatan rambut berarti semua bagian rambut mulai dari di badannya, bagian wajahnya, telinga, bahkan rambut-rambut di sela-sela kuku sangat perlu untuk dipotong dan dirapikan. Selain semua keperluan tadi, Yorkie umumnya adalah anjing yang mudah untuk dipelihara
dan juga direkomendasikan untuk pemilik-pemilik pemula atau yang baru pertama kali memelihara anjing. Namun perlu diingat kembali bahwa mereka adalah seekor terrier dengan kepribadian yang sangat unik dengan jiwa yang menyala-nyala. Dan itulah semua tentang Yorkshire Terrier atau Yorkie. Terima kasih banyak teman-teman telah menonton video ini. Aku harap informasi hari ini bisa membantu, terutama bagi kalian yang sedang mencari informasi tentang Yorkie, ataupun bagi kalian yang memiliki Yorkie dan ingin mengetahui cara perawatannya. Setelah ini kalian bisa tinggalkan komentar di bawah tentang jenis anjing apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Karena video hari ini juga aku buat berdasarkan request. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah berpartisipasi. Oke, terakhir jangan lupa untuk subscribe agar nggak ketinggalan informasi-informasi lain terkait dengan hewan kaki 4 favorit kita. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa dan stay positif.